Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat medium Islam yang dirahmati Allah, puasa Muharram memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan dalam satu keterangan hadis dijelaskan bahwa puasa ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Berikut hadis keutamaan puasa di bulan Muharram. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram apabila memang tidak memberatkan. Selain itu, ada hari-hari di bulan Muharram yang lebih utama untuk kita berpuasa di dalamnya. Yang berdasarkan hadis dan penjelasan para ulama adalah 10 hari pertama Muharram. Termasuk di dalamnya ada puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, dan puasa tanggal 11 Muharram. Sebagaimana penjelasan hadis-hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Dan puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah dapat menghapus dosa tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram atau puasa tanggal 11 Muharram adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan status marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Berikut baca niat puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Tasu'a yang paling mudah, dan niat puasa qada Ramadan. Untuk niat puasa sunnah di bulan Muharram, puasa Tasu'a atau puasa Asyura, kita dapat membaca niat puasa Muharram yang paling umum seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu shaumal Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Dan jika ingin menghususkan niat puasa Tasu'a, maka kita dapat mengucapkan niat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Tasu'a sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Tasu'a sunnah karena Allah Ta'ala. Dan jika ingin menghususkan niat puasa Asyura, maka kita dapat mengucapkan niat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Untuk pelaksanaannya sama seperti puasa pada umumnya, yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk niat sama dengan puasa bulan Ramadan, yaitu dilafalkan di dalam hati sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar, atau sejak masuk waktu maghrib hingga sebelum masuk waktu subuh. Berbeda dengan puasa Ramadan, niat puasa sunnah bisa dilakukan
di pagi hari setelah waktu subuh hingga sebelum masuk waktu zuhur. Selama kita yang ingin berpuasa, sejak subuh hingga waktu zuhur belum atau tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan intim suami istri, atau hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Lalu bagi orang yang memiliki utang puasa Ramadan, diperbolehkan untuk mengqadoknya bersamaan dengan puasa sunnah Muharram, dan insya Allah akan mendapatkan pahala keduanya, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Bakri Syato yang wafat tahun 1892, yang mengutip fatwa Al-Barizi menjelaskan, andaikan puasa hanya niat qadok saja, maka mendapat pahala keduanya. Misalnya bertepatan dengan hari Asyura atau 10 Muharram bertepatan dengan hari Arafah, seseorang melakukan puasa qadok Ramadan dengan niat qadoknya saja, secara otomatis juga memperoleh kesunahan puasa Asyura atau puasa Arafah. Lebih jelasnya, ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Penjelasan yang mirip dengan pertanyaan di atas, yang menjelaskan beberapa pendapat tentang menggabung puasa qadok dengan sunnah Syawal. Pendapat pertama, menurut Ibnu Hajar, orang yang mengqadok puasa bisa mendapat pahala puasa sunnah Syawal dengan syarat diniati juga puasa tersebut. Pendapat yang kedua, menurut Imam Romli, orang yang mengqadok puasa di bulan Syawal bisa mendapatkan pahala sunnah Syawal meskipun tidak berniat. Berarti senada dengan pendapat Sayyid Bakri Syato di atas. Pendapat yang ketiga, menurut Abu Mukarramah, puasa qadok tidak bisa digabung dengan puasa Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk mengqadok puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk mengqadok puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma ayyamil biyud sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa ayyamul biyud sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma ayyamil biyud sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa ayyamul biyud sunnah karena Allah Ta'ala.